Halo saudaraku, selamat datang di channel inspiratif 7 menit. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah kali ini akan mengajari kita tentang bagaimana kelapangan hati akan membawamu ke dalam ketenangan yang hakiki. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang kakek tua yang selalu mendapatkan perlakuan buruk oleh tetangganya. Namun, kakek ini malah membalas dengan cara yang sangat luar biasa. Apakah itu? Mari simak kisahnya hingga akhir agar kita memahami apa pesan di balik cerita ini. Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi oleh perbukitan di sekitarnya, hiduplah seorang kakek tua yang seorang diri. Istrinya telah lama meninggal dunia, dan kakek ini tidak memiliki anak ataupun kerabat yang bisa membantu kehidupannya. Kakek itu bernama Kakek Bisma. Kakek Bisma memiliki sebuah kebun yang tidak terlalu luas di sebelah rumahnya yang sangat sederhana. Dari kebun inilah kakek Bisma mengandalkan kebutuhannya untuk kehidupan sehari-hari. Namun, dengan keadaan yang serba tiada, kakek Bisma hidup dengan bahagia dan selalu bisa bersyukur dengan apa yang ia miliki. Sayangnya, tidak semua orang di desa itu menghormati dan menghargai kakek Bisma. Ada seorang tetangga yang selalu memanfaatkan keadaan dan kondisi kakek Bisma. Tetangga itu seringkali mengambil hasil kebun kakek Bisma tanpa izin, atau bahkan merusak tanaman-tanamannya. Tetangga itu juga suka menipu kakek Bisma dengan berbagai cara, seperti menjual barang-barang bekas dengan harga mahal, atau meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Tetangga jahat itu mengetahui bahwa kakek Bisma sudah tua dan hidup sebatang kara. Ia pasti sudah pikun dan tidak tahu akan perbuatannya. Meskipun dia mengetahuinya, kakek itu juga tidak akan bisa apa-apa. Sebenarnya, kakek Bisma selama ini menyadari semua perbuatan buruk tetangga itu, tetapi dia memilih untuk diam dan mengabaikannya. Kakek Bisma memiliki pandangan lain terhadap tetangga itu. Ia berpikir bahwa tetangganya itu mungkin punya alasan tersendiri untuk melakukan semua itu, atau mungkin sang tetangga tidak ada yang mengajarinya tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kakek Bisma berharap bahwa suatu hari nanti sang tetangga akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Suatu hari ketika mendekati waktu subuh, terjadilah sebuah musibah yang cukup besar. Sebuah getaran dalam perut bumi yang menghancurkan sebagian perkampungan di sana. Sebuah gempa bumi terjadi di malam itu. Gempa bumi yang cukup besar telah merusak sebagian perumahan di desa tersebut. Beberapa warga melihat sebagian rumahnya ada yang rusak, namun masih bisa dihuni dan diperbaiki. Terkecuali tetangga kakek Bisma. Rumahnya tidak sekedar rusak, tetapi gempa besar itu telah menghancurkan seluruh rumahnya beserta isinya rata dengan tanah. Tetangga kakek Bisma sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Rumah dan harta yang ia banggakan kini telah sirna. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang lain ataupun warga di sekitar, tetapi tidak ada yang membantunya.
Sebagian warga sibuk dengan urusannya, dan sebagian warga sudah lama mengenal dan mengetahui sifat jahat dan buruk dari tetangga kakek Bisma ini. Mereka menganggap bahwa gempa ini adalah hukuman bagi dirinya yang selama ini telah jahat dan licik kepada kakek Bisma. Tetapi di saat semua orang mengabaikan dan tidak memperdulikannya, dari sekian banyak warga di desa itu, hanya ada satu orang yang datang untuk menolong dirinya. Orang itu adalah kakek Bisma sendiri, tetangga yang selalu ia jahati. Kakek Bisma mendatangi ke tempat tetangganya dengan membawa beberapa bahan makanan dan pakaian. Kakek Bisma menawarkan untuk membantu tetangganya membangun kembali rumahnya. Kakek Bisma juga mengajak tetangganya untuk tinggal bersamanya sementara waktu, sampai rumah tersebut bisa berdiri dan dibangun lagi. Tetangganya sangat terkejut dan terharu dengan sikap kakek Bisma. Dari sekian banyak orang yang tidak memperdulikannya, ternyata orang yang paling peduli terhadap dirinya adalah orang yang selalu ia jahati. Ia tidak habis pikir mengapa kakek Bisma mau menolong dirinya, padahal dia sudah berbuat sangat buruk kepadanya. Sang tetangga itu merasa sangat malu dan bersalah. Ia mulai menceritakan semua hal buruk yang pernah ia lakukan kepada kakek Bisma dan meminta maaf dengan sangat tulus. Namun, hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah jawaban dari kakek Bisma. Kakek Bisma tersenyum dan memeluk tetangganya, lalu berkata, "Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan itu dari dulu, tetapi sedikit pun aku tidak pernah membencimu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan kepadaku. Aku menolongmu bukan karena aku ingin kamu berterima kasih atau membalas budi, tetapi karena aku menganggapmu sebagai saudaraku. Aku berharap kamu bisa menerima bantuanku, dan jangan lagi kamu menceritakan semua hal yang kamu lakukan kepadaku. Aku tidak ingin sampai warga lain tahu perbuatanmu itu. Biarlah kita saja yang mengetahuinya." Sang tetangga yang mengetahui bahwa selama ini kakek Bisma menyadari perbuatannya menangis dan memeluk kakek Bisma. Ia merasa sangat beruntung dan sangat bersyukur kakek Bisma mau menolong orang yang sudah melakukan hal buruk kepadanya. Ia berjanji bahwa ia akan berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan pernah mengulangi kejahatannya lagi. Dia juga berjanji bahwa dia akan selalu menghormati dan menyayangi kakek Bisma mulai hari ini. Sejak hari itu, hubungan antara kakek Bisma dan tetangganya menjadi sangat baik. Mereka saling membantu dan menghargai satu sama lain. Mereka juga menjadi contoh teladan bagi orang-orang di desa itu. Mereka membuktikan bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan, dan kasih sayang selalu lebih kuat dari dendam. Lihatlah saudaraku, sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe serta nantikan video-video inspiratif berikutnya.